Kalian mungkin akrab dengan salah satu game fighting yang pernah berjaya di eranya ini, Mortal Kombat. Karakter-karakter seperti Liu Kang, Raiden, Sub-Zero, Scorpion, Sonya Blade, dan masih banyak karakter-karakter lainnya yang sangat akrab dengan kita. Game yang satu ini juga sangat terkenal dengan kebrutalannya. Istilah-istilah seperti finish him, no mercy, fatality, sampai brutality sangat akrab di telinga kita ketika kita memainkan game tersebut. Finish him. Fatality. Flawless victory. Get over here. Akibat kepopulerannya itu, akhirnya membuat Threshold Entertainment dan juga New Line Cinema berniat mengangkat kisah turnamen ini ke layar lebar. Dan ini dia film perdana Mortal Kombat yang dirilis pada tahun 1995. Universe, welcome to Rewatch. Kabar bergabungnya Joe Taslim di franchise Mortal Kombat yang rencananya akan direboot membuat para fans game ini, khususnya di Indonesia, semakin bergembira menanti waktu rilis film ini nanti. Joe Taslim sendiri sudah dikonfirmasi akan memainkan salah satu karakter populer dari franchise tersebut, yaitu sebagai Sub-Zero. Sebelum kita menyaksikan filmnya yang kabarnya telah merampungkan proses syuting dan kini sudah memasuki tahap editing alias pasca produksi, kini tidak ada salahnya kita rewatch film pertama adaptasi game yang satu ini. Mortal Kombat ini sendiri bahkan masuk ke dalam daftar jajaran 10 besar film adaptasi game terbaik yang pernah dibuat. Untuk kalian yang belum pernah menonton film ini dan juga berniat untuk menonton filmnya, kita kasih peringatan terlebih dahulu, video ini adalah full spoiler content. Film ini ditulis oleh Kevin Trauny dan disutradarai oleh Paul Anderson. Dibintangi oleh Cary Hiroyuki Tagawa sebagai Shang Tsung, Robin Shou sebagai Liu Kang, Lyndon Ashby sebagai Johnny Cage, Bridget Wilson sebagai Sonya Blade, Talisa Soto sebagai Princess Kitana, sampai Christopher Lambert yang memerankan karakter favorit saya dari Mortal Kombat, yaitu Lord Raiden yang dijuluki sebagai God of Thunder, sama seperti Thor ya, atau God of Lightning. Film ini diawali dengan Liu Kang yang terbangun dari mimpi buruknya, di mana dalam mimpi tersebut adiknya Chan dibunuh oleh Shang Tsung di kuil cahaya atau The Temple of Light. Dalam mimpi tersebut, Shang Tsung mengirimkan pesan kepada Liu bahwa dia adalah korban berikutnya, yang membuat Liu menyimpan dendam terhadap Shang Tsung. Berpindah di lokasi lainnya di sebuah bar di Hong Kong, Sonya sedang mencari Kano yang diperankan oleh Trevor Goddard, seorang bos mafia di Australia yang bekerja sama dengan Shang Tsung. Sonya Blade mencari Kano untuk mengadilinya karena Kano telah membunuh rekan kerjanya. Sementara di sebuah lokasi syuting, Johnny Cage yang merupakan aktor ternama kecewa dengan lawan mainnya yang terlihat payah dalam hal bela diri. Johnny Cage sendiri adalah aktor yang namanya tercoreng oleh media karena dianggap kemampuan bela dirinya di setiap film yang dimainkannya adalah fake atau palsu. God damn, bagaimana kalau Johnny Cage hidup di era netizen lambe seperti sekarang ini ya? Mereka pada akhirnya terpilih untuk mengikuti sebuah turnamen yang diadakan sekali dalam setiap generasi yang bernama Mortal Kombat. Turnamen ini diikuti oleh perwakilan Earth Realm atau bumi dan perwakilan Outworld atau dunia luar. Outworld ini dipimpin oleh seorang emperor atau kaisar yang bernama Shao Kahn yang sedang mencari dunia baru untuk ditaklukkan, dan Earth Realm inilah yang menjadi sasaran berikutnya. Tapi sayangnya itu tidak bisa dilakukan dengan begitu saja. Turnamen Mortal Kombat menjadi syarat bagi Outworld agar bisa menginvasi Earth Realm, di mana perwakilan mereka yang dipimpin oleh Shang Tsung dalam turnamen ini telah memenangkan turnamen sebanyak 9 kali. Dan untuk menginvasi bumi, mereka harus memenangkan turnamen sebanyak 10 kali. Dan inilah yang menjadi misi suci Johnny Cage, Sonya Blade, dan Liu Kang. Mereka harus menghentikan Shang Tsung untuk menyelamatkan bumi dari invasi Shao Kahn dan pasukannya. Di pulau milik Shang Tsung, Liu Kang bertemu dengan Princess Kitana yang merupakan putri angkat dari sang emperor. Dalam perjalanannya nanti, Kitana ini akan menjadi love interest Liu Kang. Namun, karena sadar Kitana bisa saja bersekutu dengan perwakilan dari manusia Earth Realm ini, Shang Tsung kemudian menugasi
menugaskan Reptile untuk mengawasi mereka. Singkat cerita, turnamen pun dimulai. Liu Kang sukses mengalahkan lawan pertamanya, dan Sonya Blade sukses menuntaskan dendamnya melawan Kano, dan Johnny Cage sukses melewati rintangan mengerikan dari Scorpion. Liu Kang kemudian akhirnya harus melawan Kitana, namun pertarungan tersebut dimanfaatkan oleh Kitana untuk memberikan clue dan petunjuk kepada Liu Kang untuk melewati setiap hadangan di pertarungan yang berikutnya untuk turnamen ini. Dan benar saja, pertarungan berikutnya dia berhasil melewati hadangan Sub-Zero dengan memanfaatkan elemen kehidupan seperti yang disarankan oleh Kitana sebelumnya. Sub-Zero sendiri sebenarnya karakter yang unik, digambarkan dalam wujud ninja dengan memiliki kemampuan mengendalikan elemen kehidupan di sekitarnya, yaitu udara dan air yang dia rubah menjadi es. Pada akhirnya Sub-Zero akan menjadi karakter penting juga nantinya di film kedua Mortal Kombat Annihilation. Pertarungan berikutnya adalah Prince Goro yang merupakan pangeran dari Subterranean Realm, dan dia adalah jenderal pasukan Shao Kahn sekaligus sebagai juara bertahan turnamen Mortal Kombat ini. Tampilannya yang mengerikan membuat Sonya tidak yakin dengan dirinya dan teman-temannya apakah bisa melewati hadangan Goro ini, apalagi setelah salah satu rekan Cage, Art Lin, menjadi korban dan jiwanya diambil oleh Shang Tsung. Namun berkat petunjuk dari Raiden, akhirnya mereka berhasil menangani masalah ego mereka masing-masing. Johnny Cage pun berhasil melewati hadangan sang juara bertahan. Shang Tsung marah dan akhirnya menculik Sonya dan akan menjadikannya sebagai lawan di pertarungan berikutnya. Sonya Blade dibawa ke Outworld, dan karena kekuatannya tidak bisa digunakan di Outworld tersebut, Lord Raiden pun akhirnya mengutus Liu Kang dan Johnny Cage untuk menyelamatkan Sonya dan menantang Shang Tsung. Di Outworld, Liu Kang harus berhadapan dengan Reptile yang sebelumnya ditugaskan oleh Shang Tsung untuk mengawasi mereka. Liu Kang berhasil mengatasi Reptile yang menjelma dalam wujud ninja sama seperti Scorpion dan Sub-Zero. Dengan bantuan Kitana, mereka menyusup ke kastil milik Shang Tsung. Kitana sekali lagi menasihati Liu Kang bahwa dia harus menghadapi 3 tantangan di kastil, yaitu musuhnya, dirinya sendiri, dan ketakutan terburuknya sendiri. Di menara kastil tersebut, rencana Shang Tsung untuk menghadapi Sonya sebagai lawan berikutnya berhasil digagalkan setelah Kitana, Cage, dan Liu berhasil menyusup masuk ke sana. Akhirnya Shang Tsung pun ditantang oleh Liu Kang. Shang Tsung berhasil memanfaatkan roh korban yang dia ambil, termasuk merubah wujudnya menjadi Chen, adik dari Liu Kang, untuk mengacaukan pikiran dan emosi sang jagoan utama. Namun Liu Kang yang telah menerima banyak nasihat dari Kitana dan Raiden berhasil mengatasi ketakutan dan ego serta rasa bersalahnya tersebut dengan mengalahkan Shang Tsung. Turnamen ini berakhir dengan kemenangan untuk pihak Earth Realm. Mereka pun akhirnya kembali ke dunia mereka. Di The Temple of Light, mereka merayakan keberhasilan menaklukkan turnamen, namun harus terhenti setelah The Emperor akhirnya muncul memberikan peringatan bahwa waktunya dia mengambil soul dari para pejuang Earth Realm ini. Dan ini juga menandakan bahwa turnamen sesungguhnya belumlah berakhir. Ada beberapa hal menarik untuk dibahas dari film ini. Salah satunya adalah origin Sonya Blade yang dikisahkan mirip dengan gamenya. Sonya diceritakan mengejar seorang pasukan bayaran yang bernama Kano. Dalam origin aslinya, Kano ini adalah bagian dari organisasi yang bernama Black Dragon. Organisasi ini juga pernah ditampilkan dalam salah satu serial animasi Mortal Kombat Defenders of the Realm. Dalam komik Mortal Kombat X, organisasi ini juga ditampilkan. Dan dalam series yang juga pernah tayang di Indonesia, yaitu Mortal Kombat Conquest, yang menampilkan Kung Lao, leluhur dari Liu Kang, sebagai karakter utama. Menariknya, karakter-karakter dalam film ini benar-benar mengadaptasi fighting move yang ada dalam gamenya, seperti bicycle kick milik Liu Kang ketika dia mengalahkan Reptile. Bahkan Dragon Fire miliknya juga sempat terlihat sekilas ketika membunuh Shang Tsung di akhir pertarungan. Nutcracker milik Johnny Cage pun juga tidak ketinggalan ditampilkan dalam film ini ketika menghadapi Goro. Setelah dia membunuh Scorpion dalam pertarungannya, Johnny Cage juga terlihat menjatuhkan foto dirinya di samping lawannya itu, yang mana foto itu sudah ditandatanganinya. Ini juga menjadi referensi finishing move friendship-nya dalam game. Leg grab Sonya Blade pun juga tidak ketinggalan dan berhasil melumpuhkan Kano. Kemampuan Soul Taker Shang Tsung dalam film ini sebenarnya juga baru bisa dilihat dalam game Mortal Kombat untuk edisi yang kedua, ketika karakter ini sudah bisa kita mainkan. Salah satu finishing move Shang Tsung sebenarnya juga bisa kita lihat di akhir pertarungan dengan Liu Kang, yaitu Stage Fatality dengan memunculkan tombak besi di lantai. Namun sayangnya itu malah menjadi senjata makan tuan baginya. Elemen-elemen dalam film ini pun juga ditampilkan sesuai dengan apa yang ada dalam gamenya.
aslinya. Selain beberapa fighting move tadi, arena pertandingan dalam film ini pun juga beberapa diantaranya merujuk pada game aslinya. Karakter Kung Lao yang merupakan leluhur Liu Kang pun juga sebenarnya direncanakan menjadi Easter egg dalam film ini, di mana seharusnya ada adegan pemakaman untuk rekan Johnny Cage, Art Lin, di sebuah taman patung dan berada tepat di bawah patung Kung Lao. Teriakan-teriakan khas dalam game pun seperti Finish Him atau Finish Her atau Fatality, Your Soul Is Mine milik Shang Tsung, Get Over Here dan Come Here milik Scorpion, serta teriakan khas Mortal Kombat. Film ini sendiri merupakan hasil adaptasi game pertamanya, namun beberapa karakter dalam sequel gamenya yaitu Mortal Kombat edisi kedua sudah dimasukkan. Seperti yang kita ketahui, di Mortal Kombat untuk edisi perdana ini, kita hanya bisa memainkan 7 karakter saja, yaitu Johnny Cage, Kano, Sub-Zero, Sonya, Raiden, Liu Kang, dan Scorpion. Sementara masih ada 3 karakter lain lagi yang hanya bisa kita lihat sebagai karakter villain utama yang harus kita hadapi, yaitu Goro, Shang Tsung, dan karakter misterius Reptile. Namun ketiganya baru bisa kita mainkan di game Mortal Kombat untuk edisi yang kedua. Dalam film ini, Kitana, Jax, dan Shao Kahn pun juga memulai debutnya terlalu cepat, dimana untuk game mereka baru muncul di game edisi kedua. Kalau kalian baru menonton film ini, di saat sekarang sudah pasti akan ada komentar kalau CGI-nya sangat buruk. Namun perlu diingat loh ya, film ini dirilis pada tahun 1995, di mana ketika itu penggunaan CGI masih sangat terbatas dan belum secanggih dan sehalus sekarang. Kalau ada yang mesti dikritisi sebenarnya adalah plot cerita yang sangat lemah untuk film ini. Meskipun pada akhirnya bisa dikatakan wajar karena ini adalah film yang lebih mengedepankan aksi combat. Persaingan antara Scorpion dan Sub-Zero juga sebenarnya bisa menjadi elemen yang menarik untuk dikembangkan. Namun sayangnya kedua karakter ini justru terkesan dibuang begitu saja. Koreografi pertarungan film ini pun juga terkesan lamban dan kurang natural. Dan satu hal penting yang paling disayangkan adalah karena film ini diset untuk rating PG-13, menjadikan adegan pertarungannya terlihat sangat tidak maksimal. Untungnya film Mortal Kombat Tribute yang dibintangi Joe Taslim nanti akan memiliki rating R yang akan memperlihatkan adegan fatality dan brutality yang sadis yang sama seperti di gamenya. Film ini sebenarnya direncanakan akan melibatkan Cameron Diaz yang pada waktu itu namanya sedang melambung tinggi dan di puncak popularitas, dan dia diatur untuk memerankan karakter Sonya Blade. Namun karena dirinya mengalami cedera pergelangan tangan, akhirnya perannya digantikan oleh Bridget Wilson. Sementara Brandon Lee juga sempat diatur untuk memainkan peran Johnny Cage. Namun sayangnya Brandon Lee harus tutup usia ketika menjalani syuting film The Crow. Jean-Claude Van Damme juga ditawari untuk peran ini, namun dia lebih memilih untuk melakukan syuting film aksi adaptasi game populer lainnya, yaitu Street Fighter. Itu dia beberapa hal menarik yang bisa kita dapatkan dari film Mortal Kombat yang dirilis pada tahun 1995 ini. Kalau ada yang keliru dan kalian punya penilaian lain tentang film ini, jangan ragu tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan konten rewatch ini, sempatkan like dan subscribe. Kunjungi juga media sosial kita yang lainnya, linknya bisa kalian temukan di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa di follow ya Universe. So it's time for me to sign out. My name is Eka Saputra. Stay safe and until next time.